Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, yaitu dosa anggota tubuh. Jangan biarkan tubuh kita menjerumuskan ke neraka. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk memahaminya, dan kekuatan untuk kembali jalan yang benar. Dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh adalah tindakan fisik yang melanggar syariat Islam. Setiap bagian tubuh manusia, mulai dari lisan, tangan, kaki, mata, telinga, perut, kemaluan, hingga seluruh badan, dapat melakukan dosa jika tidak digunakan sesuai dengan aturan Allah. Berikut adalah beberapa dosa yang diperbuat oleh anggota tubuh. 1. Dosa mulut atau lisan. Dosa yang diperbuat oleh lisan, merupakan dosa yang dilakukan melalui ucapan atau perkataan. Berikut adalah beberapa dosa mulut atau lisan yang umum. 1. Ghibah, menggunjing, adalah membicarakan keburukan orang lain di belakang mereka, meskipun apa yang dibicarakan itu benar. 2. Namimah, adu domba, adalah menyebarkan fitnah, atau kabar yang dapat memicu perselisihan antara orang lain. 3. Berdusta, adalah menyampaikan perkataan yang tidak benar, baik untuk kepentingan pribadi atau orang lain. 4. Fitnah, adalah menyebarkan informasi yang salah, atau memfitnah seseorang, yang dapat merusak reputasi, atau menyebabkan orang lain tersakiti. 5. Mencela dan menghina, adalah mencela atau menghina seseorang dengan perkataan kasar, dan tidak pantas juga merupakan dosa besar. 6. Sumpah palsu, adalah bersumpah dengan menggunakan nama Allah, atau sesuatu yang suci, namun isinya dusta. 7. Berbicara sembarangan, tidak terkendali. Berbicara tanpa memikirkan dampak perkataan, juga dapat menimbulkan dosa, apalagi jika perkataan tersebut menyakiti orang lain. 8. Bersumpah dengan selain Allah. Menyebut sumpah dengan selain nama Allah, seperti sumpah demi nama orang atau benda, adalah bentuk syirik kecil. Berikut nas yang terkait dengan dosa yang dilakukan dengan lisan. 1. Ghibah, menggunjing. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika aku dimirojkan, aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga. Mereka mencakar wajah dan dada mereka sendiri. Aku bertanya, 'Wahai Jibril, siapa mereka ini?' Jibril menjawab, 'Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia, ghibah, dan merusak kehormatan orang lain.'" Hadis riwayat Abu Dawud. Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Beliau bersabda, engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia benci. Seseorang bertanya, bagaimana jika apa yang aku katakan itu benar ada padanya? Beliau menjawab, jika apa yang engkau katakan itu benar, maka engkau telah menggunjingnya. Dan jika tidak benar, maka engkau telah memfitnahnya. Hadis riwayat Muslim. 2. Namimah, adu domba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka menyebarkan namimah, adu domba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Berdusta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Dan sesungguhnya dusta membawa kepada keburukan, dan keburukan membawa ke neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Fitnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang membuat fitnah itu, lebih buruk daripada orang yang membunuh. Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tahukah kalian apa itu buhtan? Itu adalah menuduh orang lain,
dengan apa yang tidak pernah dia lakukan. Hadis riwayat Muslim. 5. Mencela dan menghina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencela seorang Muslim adalah kefasikan, dan memeranginya adalah kekafiran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Sumpah palsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan sumpah palsu untuk mengambil harta seseorang, maka Allah murka padanya, dan Allah mengharamkan surga baginya. Hadis riwayat Muslim. Maukah kalian aku beritahu tentang dosa yang paling besar? Para sahabat menjawab, mau, ya Rasulullah. Beliau bersabda, menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua. Saat itu beliau duduk bersandar, lalu beliau duduk tegak dan bersabda, ingatlah, juga perkataan dusta, dan kesaksian palsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mengulanginya, hingga kami berkata, semoga beliau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 7. Berbicara sembarangan, tidak terkendali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang ia anggap remeh, padahal kalimat itu membuatnya tergelincir ke dalam neraka, lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukanlah seorang mukmin, orang yang suka mencela, mengutuk, berkata kotor, dan berkata keji. Hadis riwayat Tirmidzi. 8. Bersumpah dengan selain Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah melakukan syirik. Hadis riwayat Ahmad. 2. Dosa tangan, dosa yang dilakukan oleh tangan yang melibatkan penggunaan tangan untuk tindakan yang dilarang dalam Islam. Beberapa dosa yang terkait dengan tangan meliputi. 1. Mencuri. Mencuri adalah mengambil sesuatu yang bukan milik kita tanpa izin dari pemiliknya. 2. Membunuh. Tindakan mengambil nyawa orang lain tanpa alasan yang dibenarkan syariat merupakan dosa besar. 3. Memukul atau menyakiti orang lain. Menyakiti atau memukul seseorang tanpa alasan yang dibenarkan termasuk dosa. 4. Memegang barang haram. Menyentuh atau mengambil sesuatu yang diharamkan, seperti barang curian atau benda najis yang tidak boleh dimiliki. 5. Bermaksiat dengan tangan, zina tangan. Melakukan tindakan zina seperti menyentuh yang bukan mahram dengan nafsu, adalah dosa besar. 6. Menulis atau menyebarkan kebohongan. Menggunakan tangan untuk menulis kebohongan atau menyebarkan fitnah. Berikut adalah hadis-hadis yang terkait dengan dosa yang dilakukan tangan. 1. Mencuri. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan yang mencuri dipotong, apabila mencuri 1/4 dinar atau lebih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tangan yang mencuri hendaklah dipotong, jika barang yang dicuri nilainya mencapai nisab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tangan pencuri laki-laki, dan pencuri perempuan hendaklah dipotong, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan, dan sebagai siksaan dari Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Membunuh. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal darah seorang Muslim, yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku adalah utusan Allah, kecuali dengan salah satu dari 3 alasan, orang yang sudah menikah yang berzina, jiwa dengan jiwa kisos dan orang yang meninggalkan agamanya, serta memisahkan diri dari jamaah muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Hadis riwayat Bukhari. 3. Memukul atau menyakiti orang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menamparkan wajah orang lain tanpa hak,
maka dia akan mendapatkan balasan di akhirat. Hadis riwayat Abu Dawud, sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa manusia di dunia. Hadis riwayat Muslim. 4. Memegang barang haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tubuh yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih layak baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. 5. Bermaksiat dengan tangan, zina tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua tangan juga berzina, dan zinanya adalah dengan menyentuh. Hadis riwayat Muslim. 6. Menulis atau menyebarkan kebohongan. Dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberikannya, orang yang mencatatnya, dan kedua saksinya. Mereka semua sama. Hadis riwayat Muslim. 3. Dosa kaki, tindakan yang melibatkan penggunaan kaki, untuk mendekati atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Beberapa dosa yang terkait dengan kaki meliputi 1. Berjalan menuju kemaksiatan. Menggunakan kaki untuk pergi ke tempat-tempat maksiat, seperti rumah judi, tempat zina, atau tempat perbuatan dosa lainnya, adalah salah satu bentuk dosa yang dilakukan oleh kaki. 2. Berjalan menuju perbuatan zalim. Menggunakan kaki untuk mendekati, atau membantu kezaliman, seperti menindas orang lain, melakukan kejahatan, atau mendukung ketidakadilan adalah dosa besar. 3. Melarikan diri dari medan perang. Dalam Islam, melarikan diri dari medan perang, jihad di jalan Allah, tanpa alasan yang dibenarkan merupakan salah satu dosa besar. Berikut dosa yang dilakukan dengan tangan beserta nas yang terkait. 1. Berjalan menuju kemaksiatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kaki berzina, dan zinanya adalah berjalan menuju tempat zina. Hadis riwayat Muslim. 2. Berjalan menuju perbuatan zalim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berjalan untuk menolong orang zalim, dan ia mengetahui bahwa itu adalah zalim, maka ia keluar dari Islam. Hadis riwayat Ahmad. 3. Melarikan diri dari medan perang. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik mundur, melarikan diri. Quran Surat Al-Anfal ayat 15. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hindarilah 7 dosa yang menghancurkan. Para sahabat bertanya, apa saja itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan perang, dan menuduh wanita yang baik-baik berzina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Dosa mata. Mata adalah salah satu anggota tubuh yang bisa digunakan untuk melakukan dosa jika tidak dijaga dengan baik. Berikut adalah beberapa dosa yang dilakukan oleh mata. 1. Melihat yang diharamkan. Melihat sesuatu yang diharamkan, seperti pandangan nafsu terhadap lawan jenis yang bukan mahram. 2. Memandang aurat orang lain. Mata yang digunakan untuk melihat aurat orang lain, baik secara langsung maupun melalui media, adalah dosa besar dalam Islam. Aurat seseorang harus dijaga, dan melihat aurat orang lain tanpa hak merupakan pelanggaran. 3. Menonton atau melihat hal-hal yang tidak bermoral. Menyaksikan hal-hal yang mengandung kemaksiatan seperti pornografi, tontonan tidak bermoral, atau hal-hal yang mengundang nafsu adalah dosa yang melibatkan mata. 4. Mata yang digunakan untuk melihat orang dengan kebencian atau kesombongan. Melihat orang lain dengan rasa kebencian, iri hati, atau kesombongan juga termasuk dosa yang dilakukan oleh mata. 5. Mengintip atau memata-matai orang lain.
Menggunakan mata untuk mengintip atau memata-matai urusan pribadi orang lain tanpa izin adalah perbuatan dosa. Berikut adalah beberapa dosa yang dilakukan oleh mata beserta nas yang relevan. 1. Melihat yang diharamkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pandangan adalah salah satu anak panah beracun dari anak panah iblis. Siapa yang menahan pandangannya karena Allah, maka Allah akan memberikan kelezatan iman, yang ia rasakan di dalam hatinya. Hadis riwayat Hakim, pandangan itu adalah panah beracun dari panah-panah iblis. Barang siapa menundukkan pandangannya dari melihat yang haram, maka Allah akan mengganti pandangan tersebut, dengan manisnya iman yang ia rasakan dalam hatinya. Hadis riwayat Ahmad. 2. Memandang aurat orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pandangan pertama yang tidak dengan sengaja adalah untukmu, namun yang kedua bukan. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi. Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain, dan jangan pula seorang perempuan melihat aurat perempuan lain. Hadis riwayat Muslim. 3. Menonton atau melihat hal-hal yang tidak bermoral. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya mata juga berzina, dan zinanya adalah pandangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Mata yang digunakan untuk melihat orang, dengan kebencian atau kesombongan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah saling membenci, saling mendengki, dan saling membelakangi, tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari. 5. Mengintip atau memata-matai orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengintip ke dalam rumah orang tanpa izin mereka, maka halal bagi mereka untuk mencungkil matanya. Hadis riwayat Muslim. 5. Dosa telinga. Telinga adalah salah satu anggota tubuh yang dapat digunakan pendengarannya untuk hal-hal yang dilarang oleh syariat. Berikut adalah contoh dosa yang dilakukan telinga. 1. Mendengarkan fitnah dan kebohongan. Telinga yang digunakan untuk mendengar fitnah atau kebohongan juga termasuk dalam dosa. Ketika seseorang tidak menolak kebohongan, dan malah mendengarkannya dengan senang hati, ia menjadi bagian dari perbuatan dosa tersebut. 2. Mendengarkan percakapan yang tidak layak, intipan telinga. Mendengarkan percakapan pribadi orang lain tanpa izin, seperti menguping, atau mengintip pembicaraan, adalah dosa yang dilakukan oleh telinga. Hadis yang relevan dengan dosa yang dilakukan telinga. 1. Mendengarkan fitnah dan kebohongan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukuplah seseorang dianggap pendusta, ketika ia menceritakan segala yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. 2. Mendengarkan percakapan yang tidak layak, intipan telinga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendengarkan pembicaraan suatu kaum, sementara mereka tidak suka jika ia mendengarnya, maka akan dituangkan cairan timah ke dalam telinganya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. 6. Dosa perut. Dosa yang berkaitan dengan perut atau makanan, dan minuman. Berikut beberapa dosa yang terkait dengan perut. 1. Makan atau minum yang haram. Islam sangat menekankan pentingnya mengonsumsi makanan, dan minuman yang halal. Mengonsumsi yang haram, seperti makanan atau minuman yang tidak diizinkan oleh syariat misalnya, daging babi atau komer atau minuman keras dianggap sebagai dosa besar. 2. Makan berlebihan, israf. Makan secara berlebihan, atau berfoya-foya tanpa kebutuhan, juga merupakan dosa yang berkaitan dengan perut. Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap moderat dalam hal makan dan minum. 3. Riba dan makanan dari hasil yang haram. Mengonsumsi makanan yang didapat dari hasil riba, penipuan, atau perbuatan yang haram lainnya juga dianggap sebagai dosa besar. 4.
Minum khamr, minuman keras. Mengonsumsi minuman keras khamr adalah salah satu dosa besar dalam Islam, dan banyak hadis yang menjelaskan tentang larangannya. Berikut hadis-hadis yang menjelaskan dosa yang terkait dengan perut. 1. Makan atau minum yang haram. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lebih utama untuknya." Hadis riwayat Ahmad. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. 2. Makan berlebihan, israf. Dari Mikdam bin Ma'di Karib, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah anak Adam memenuhi bejana yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika ia harus melakukannya lebih dari itu, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk napasnya." Hadis riwayat Tirmidzi. 3. Riba dan makanan dari hasil yang haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu baik, dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin dengan apa yang diperintahkannya kepada para rasul. Maka dia berfirman, 'Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal solih.' Dan dia berfirman, 'Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik-baik, yang kami berikan kepadamu.'" Hadis riwayat Muslim. 4. Minum khamr, minuman keras. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram. Barang siapa meminum khamr di dunia, kemudian mati dalam keadaan tetap meminumnya, dan tidak bertaubat, maka di akhirat dia tidak akan meminumnya." Hadis riwayat Muslim. 7. Dosa kemaluan. Dosa terkait kemaluan merujuk pada perbuatan-perbuatan yang dilarang terkait dengan zina, tindakan tidak bermoral, dan pelanggaran etika seksual. Berikut adalah beberapa dosa yang terkait dengan kemaluan. 1. Zina. Perzinahan. Berzina adalah melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, yang merupakan salah satu dosa besar dalam Islam. 2. Mendekati zina. Allah melarang tidak hanya perbuatan zina, tetapi juga mendekati segala bentuk tindakan yang dapat mengarah ke zina, seperti berkholwat, berduaan, dengan lawan jenis, tanpa kehadiran mahram. 3. Liwat. Homoseksual. Liwat, atau perbuatan homoseksual, juga dianggap sebagai dosa besar dalam Islam. Hal ini diceritakan dalam kisah kaum Nabi Lut, di mana mereka dihancurkan karena perbuatan ini. 4. Onani dan istimna. Ulama menganggap onani sebagai perbuatan yang dibenci atau makruh, bahkan ada yang menggolongkannya sebagai dosa, terutama jika dilakukan secara berlebihan, atau mengganggu ibadah. 5. Seks di luar pernikahan, kumpul kebo. Selain zina, hidup bersama tanpa ikatan pernikahan juga merupakan dosa besar dalam Islam. Perbuatan ini menyerupai zina, dan merusak nilai-nilai pernikahan yang diatur oleh syariat. Nash yang berkaitan dengan dosa kemaluan. 1. Zina. Perzinahan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah setelah syirik, daripada seseorang yang menumpahkan darah yang haram, membunuh seseorang, atau berzina dengan istri tetangganya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidaklah berzina seorang pezina, ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Mendekati zina. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu mendekati zina,
zina itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra, ayat 32. 3. Liwat, homoseksual. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Lut, yaitu homoseksual. Hadis riwayat Ahmad. 4. Onani dan istimna. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi penawar syahwatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Seks di luar pernikahan, kumpul kebo. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada setelah syirik dosa yang lebih besar di sisi Allah, daripada setetes mani yang diletakkan oleh seorang laki-laki pada rahim yang tidak halal baginya. Hadis riwayat Tobroni. Dengan memahami dosa-dosa yang dilakukan setiap anggota tubuh, seorang muslim diharapkan untuk lebih menjaga setiap anggota tubuh untuk hal-hal yang baik, dan mendekatkan diri kepada Allah. Setiap anggota tubuh harus dijaga, agar tidak digunakan untuk melakukan dosa, karena setiap amal perbuatan kita, akan dihisab pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.